Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di TOP The Osmadas Podcast, merangkai cerita tanpa batas kata. Jadi kali ini kita suasana podcastnya beda ya. Dan kita kali ini bertemakan outdoor, bertepatan dengan terlaksananya manasik haji di Mandua Kediri. Oke, selain itu kita juga kedatangan beberapa narasumber yang luar biasa banget. Beliau adalah sosok yang inspiratif bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Hamidah MPDI selaku Wakalitbang di Mandua Kediri dan juga pembimbing manasik haji kali ini. Oke, langsung saja kita sambut Bu Dewi Hamidah. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Pasti teman-teman pada kepo ya ini tentang perbincangan kita kali ini. Langsung saja, gimana sih perasaan Bu Dewi Hamidah mengadakan manasik haji first time setelah vakum 2 tahun di Mandua Kediri? Alhamdulillah, pastinya senang ya, karena bisa membimbing siswa-siswi Mandua Kediri secara langsung, bisa berbaur dengan mereka, tidak seperti tahun-tahun lalu secara online. Iya, pastinya lebih seru ya Bu? Iya, lebih seru. Iya. Lalu apakah kendala tidak terlaksananya manasik haji tahun kemarin selain karena COVID-19 Bu? Kalau kendala sih untuk 2 tahun kemarin itu semuanya ya karena COVID. Kalau kendala yang lain itu tidak ada, karena memang kalau praktek manasik haji itu harus all out ya. Jadi harus benar-benar mulai dari materi sampai prakteknya itu semua harus melibatkan banyak orang yang itu sangat bertentangan dengan COVID. Iya. Makanya kita kemarin off itu karena COVID, kita harus prokes. Jadi seandainya kalau nggak ada COVID bisa ya Bu ya tahun kemarin ya? Iya, insya Allah bisa. Lalu gimana sih Bu cara menyamaratakan ilmu manasik haji kepada angkatan sebelumnya yang mereka itu sekarang udah lulus Bu, yang mana angkatan tersebut itu tidak melaksanakan manasik haji secara langsung di Mandua Kediri? Kalau menyamaratakan sih kayaknya nggak bisa ya. Karena apa? Karena sudah beda. Kalau kemarin itu kita online, kalau sekarang kan kita alhamdulillah sudah offline ya. Tetapi kita dari tim PAI, utamanya dari guru fikih itu pasti punya trik-trik tersendiri bagaimana agar materi itu tersampaikan dengan baik ke siswa. Salah satunya ya mungkin dengan memakai media pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang kreatif, yang rekreatif tapi tetap edukatif. Oke, lalu gimana sih harapan Bu Dewi Hamidah untuk siswa kelas yang mengikuti dan melakukan pengamatan manasik haji kali ini? Harapan kami untuk siswa-siswi Mandua yang saat ini sedang mengikuti manasik haji, praktek manasik haji, ini harapan kami adalah mereka paham terhadap materi. Dengan paham akhirnya mereka lebih tertarik untuk mendalami. Ya, setelah mendalami mereka termotivasi. Nah, dari motivasi inilah diharapkan mereka punya gambaran, punya angan-angan, punya mimpi. Kapan ya kita ke sana? Kapan kita pergi haji yang beneran? Nah, yang paling utama adalah harapan kami mereka semua punya niatan ya untuk bisa segera melaksanakan haji. Semoga lelah mereka semuanya menjadi lillah. Amin. Lalu kira-kira untuk kedepannya nih, adakah rencana untuk melakukan manasik haji secara full yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi di Mandua Kediri agar mendapatkan pelajaran dan ilmu yang lebih maksimal lagi? Rencana yang semacam itu ada sih ya. Cuma semuanya nanti tergantung dari waktunya, tergantung dari timnya. Karena memang beda ya. Untuk tahun-tahun kemarin kita melaksanakan itu satu angkatan. Semua siswa melaksanakan ya. Misalkan yang kelas 12 melaksanakan praktek, yang kelas 10, 11 itu melaksanakan pengamatan. Semacam itu. Jadi bimbingan kita terfokus kepada satu angkatan itu lebih fokus. Kalau tahun ini kan memang kita 2 angkatan ya. Iya. Jadi
terkesannya agak gimana gitu. Terima kasih Bu Dewi telah menyempatkan waktunya dan terima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Iya. Selain Ibu Dewi yang inspiratif, kita juga kedatangan narasumber yang tak kalah inspiratif, yakni Bapak Muhammad Mahmudi SAG selaku Kepala LPAI dan juga pembimbing manasik haji kali ini. Langsung saja kita sambut Bapak Mahmudi. Oke, Assalamualaikum Bapak Mahmudi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Kira-kira tujuan diadakannya manasik haji di Mandua Kediri itu apa Pak? Diadakannya manasik haji ini yang jelas bertujuan untuk menguatkan pengetahuan mereka yang selama ini diterima di bangku madrasah dengan praktek. Jadi kalau cuma pengetahuan berarti kan mereka cuma mendengar dan melihat. Tapi kalau dengan praktek berarti mereka juga melakukan. Jadi ya, ketika orang melakukan itu yang jelas hasilnya akan lebih baik daripada cuma mendengar dan melihat saja. Iya. Lalu mengenai rangkaian manasik haji nih Pak, meliputi kain ihram, kloter, sama pelaksanaannya itu gimana tadi Pak? Ya, untuk kain ihramnya sudah disediakan madrasah, jadi kita tinggal memakai fasilitas itu. Terus untuk kloternya dibentuk saat persiapan, jadi kita bentuk kloternya itu sehingga pas hari H sudah terbentuk kloternya yang ada 4 kloter itu. Dan untuk pelaksanaannya tadi gimana Pak menurut Bapak? Pelaksanaannya ini tadi alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun tidak 100%, karena kalau dicari kekurangannya insya Allah masih ada. Jadi kekurangan-kekurangan itu yang harus kita perbaiki untuk pelaksanaan di waktu yang akan datang. Dan kemarin itu apakah diadakan sosialisasi Pak, dan apakah mereka semua ikut? Ya, untuk pelaksanaan manasik haji ini yang jelas diawali dengan sosialisasi, teori, dan alhamdulillah kemarin diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11. Ya, semuanya mengikuti. Baik-baik. Lalu siapa saja sih Pak kalau boleh tahu pembimbing yang melatar belakangi terlaksananya manasik haji di Mandua Kediri ini? Ya, untuk tahun ini pembimbingnya kita putuskan untuk membimbing itu Bapak Ibu Guru Mandua sendiri. Jadi kita pilih mereka-mereka yang sudah haji, sudah umroh, sehingga apa yang mereka sampaikan itu adalah real di lapangan, jadi lebih mengena gitu. Lalu kan kemarin kan itu ya Pak, sosialisasi untuk siswa yang IPA dan IPS itu kan cuma 1 hari ya Pak. Kira-kira bisa maksimal nggak sih dengan dilakukannya sosialisasi yang cuma berjalan 1 hari itu? Ya, yang jelas kalau sosialisasi atau praktek itu maksimal atau tidaknya itu juga tergantung dengan waktu dan durasi. Jadi semakin banyak sosialisasi, semakin banyak latihan, maka hasilnya akan jadi lebih baik. Jadi kalau beda durasinya, yang jelas hasilnya pasti beda. Lalu kira-kira hal kecil pada ketentuan haji yang mungkin banyak disepelekan nih sama orang-orang awam, dan apakah dalam manasik haji ini para siswa-siswi sudah dijelaskan mengenai hal tersebut? Ya, sebagian untuk hal yang kecil itu ya sudah dijelaskan, tapi ada juga yang belum dijelaskan. Jadi memang tidak semuanya, karena ya kaitannya dengan keterbatasan waktu juga, sehingga tidak bisa menyampaikan secara utuh. Jadi apa saja hal-hal yang kecil yang tidak boleh
dilakukan. Iya. Lalu kendala apa yang terjadi dalam jalannya manasik haji kali ini dan mungkin ada solusinya, Pak? Kendalanya yang saya tahu itu jumlah siswa yang ikut manasik itu seharusnya nggak perlu banyak, karena kan yang sudah berjalan itu yang melaksanakan itu cuma satu angkatan saja. Jadi kalau digabung kelas 10 sama 11 itu jadinya kurang baik, juga dilihat juga kurang jelas. Kalau sedikit kan enak dilihat, jelas, prakteknya jelas. Itu bahkan saya mungkin punya gambaran yang agak berbeda, mungkin pas praktek itu kalau bisa kok bareng, walaupun kloternya ada 4. Jadi kalau bisa bareng, jadi bisa mengikuti seksama dari awal hingga akhir. Kalau seperti ini tadi kan ada yang tawaf, ada yang sa'i, ada yang, dan itu dilaksanakan bersamaan kan mereka akhirnya kan nggak fokus. Yang dilihat yang mana urutannya gimana kan bingung ketika bareng, ya toh? Jadi langsung gitu ya, Pak ya? Iya, kan langsung terus setiap kloter beda yang dilakukan. Jadi andaikan bareng itu kayaknya kok lebih enak dilihat, lebih mudah difahami. Baik, terima kasih Pak Mahmudi telah menyempatkan waktunya dan terima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Selain narasumber dari pembimbing manasik haji, kita juga kedatangan peserta manasik haji nih. Langsung saja kita sambut kakak cantik yaitu Kak Tika Rahmawati dari kelas 11 IIK. Selamat siang Kak Tika. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya pastinya. Kira-kira gimana sih perasaan Kak Tika dapat turut serta dalam kegiatan manasik haji kali ini? Perasaan saya pastinya sangat senang ya karena dapat melakukan kegiatan manasik haji kali ini. Saya dapat mengetahui secara mendetail tentang manasik haji dan paham akan manasik haji. Oke, pasti Kak, ini first time ya buat Kak Tika ya kayaknya. Iya, ini first time buat saya. Tanggapan dan kritik saran untuk manasik haji kedepannya gimana sih Kak? Harapannya untuk kedepannya semoga manasik haji bisa lebih baik dari yang sebelumnya dan pesertanya juga bisa ikut semua. Oke, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Instagram Osisman2 Kediri dan Osmada2122. Subscribe juga akun YouTube kita Osisman2 Kediri dan ikuti akun TikTok kami di Osisman2 Kediri untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang dengan beberapa narasumber kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.